Selamat datang di Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dr. Fitri, seorang wanita muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan kedokterannya, sedang menjalani masa magangnya di sebuah rumah sakit besar di kota. Pada awalnya, dia merasa gugup, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa nyaman dengan profesinya. Setiap hari, ia bertemu dengan berbagai pasien dari berbagai latar belakang. Namun satu pasien ini, Fahmi, selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Fahmi adalah seorang pria berusia 28 tahun, yang awalnya datang untuk menjalani pemeriksaan rutin. Matanya yang tajam dan senyumnya yang ramah membuat Fitri tak bisa melupakan wajahnya. Namun, di balik senyum itu, Fahmi menyimpan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Fahmi datang ke rumah sakit setelah merasakan gejala sakit kepala yang tak kunjung reda. Meskipun awalnya dia merasa enggan untuk berkonsultasi, akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan dokter. Fitri yang bertugas di bagian neurologi menjadi dokter yang memeriksa Fahmi. Dengan rasa profesional, Fitri mengajukan serangkaian pertanyaan medis kepada Fahmi. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata Fahmi yang membuat Fitri merasa cemas. Setiap kali ia menatapnya, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. Namun, meskipun merasa ada yang tidak beres, Fitri berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan pemeriksaan. Setelah beberapa kali pertemuan, kondisi Fahmi semakin membaik, namun kehadiran Dr. Fitri tidak bisa lepas dari pikiran Fahmi. Setiap kali dia merasakan sakit kepala, dia berharap Dr. Fitri akan datang untuk merawatnya. Fitri tidak tahu bahwa setiap langkahnya di rumah sakit selalu diamati dengan penuh perhatian oleh Fahmi. Ia merasa nyaman dan tenang hanya dengan berada di dekat dokter yang penuh dedikasi itu. Sementara Fitri, yang selalu sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya, tidak menyadari bahwa hatinya perlahan mulai tertarik kepada Fahmi. Meskipun ia berusaha keras untuk menjaga profesionalitas, perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Suatu malam, setelah selesai bertugas di rumah sakit, Fitri menerima telepon dari Fahmi. Suaranya terdengar cemas, meminta bantuan karena merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tanpa ragu, Fitri segera menuju ke rumah Fahmi, meskipun sudah larut malam. Ketika Fitri sampai di rumah Fahmi, ia merasa ada ketegangan yang aneh di udara. Fahmi menyambutnya dengan senyum tipis, namun mata mereka saling bertemu, dan seketika ada getaran yang berbeda. Fahmi mengajak Fitri masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah memeriksa kondisinya, Fitri memastikan bahwa Fahmi hanya mengalami kelelahan. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka berdua yang mulai tumbuh, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Di ruang tamu yang tenang itu, percakapan mereka berlanjut. Fitri merasa aneh, perasaan yang tidak biasa mengalir begitu saja. Fahmi mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang kesendirian yang ia rasakan setelah kehilangan orang terdekatnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Fahmi seolah menyentuh hati Fitri. Tanpa disadari, Fitri mulai menatapnya lebih lama dari yang seharusnya, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Fahmi, yang menyadari perubahan dalam diri Fitri, tersenyum tipis dan perlahan mendekatkan wajahnya. Tiba-tiba, suasana menjadi hening, dan tatapan mereka semakin intens. Fitri merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia tahu saat itu juga, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dokter dan pasien di antara mereka. Fahmi perlahan meraih tangan Fitri, memegangnya dengan lembut. Fitri merasa tangannya menjadi hangat dan sedikit gemetar. Meskipun hatinya bergejolak, ia berusaha untuk tetap tenang. Tetapi, perasaan yang terpendam dalam dirinya tak bisa lagi disembunyikan. Fitri, terima kasih sudah datang malam ini. Kamu selalu ada di saat yang aku butuhkan, ujar Fahmi dengan suara lembut. Fitri tersenyum, namun hatinya terasa penuh. Ada sesuatu dalam tatapan mata Fahmi yang membuatnya merasa lebih dari sekadar seorang dokter yang peduli. Aku hanya melakukan tugasku, jawab Fitri. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa ia lebih dari sekadar dokter bagi Fahmi. Ketegangan di antara mereka semakin nyata. Fitri merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang. Hanya ada dirinya dan Fahmi. Keduanya saling terdiam dalam keheningan yang aneh, namun penuh makna. Dalam kebisuan itu, mereka saling mendekat, dan tanpa bisa menahan diri, Fahmi perlahan mencium bibir Fitri. Ciuman itu lembut, penuh rasa, seolah menyampaikan segala perasaan yang terpendam. Fitri merasa tubuhnya melemas, namun perasaan itu tak bisa ia lawan. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam ciuman yang penuh gairah itu. Mereka berdua saling berciuman bibir dan saling menikmati kegairahan tersebut. Dan tidak hanya ciuman bibir,
Mereka berpelukan sangat erat dan tangannya Fahmi memegang gunungnya Fitri yang sangat besar. Fitri hanya bisa menikmati. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka terpisah dan kembali ke realitas bahwa hubungan mereka begitu rumit. Fitri menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. "Fahmi, ini tidak benar. Kita tidak bisa seperti ini," ujarnya dengan suara gemetar. Fahmi menatapnya dengan mata yang penuh harapan. "Kenapa tidak? Apa yang salah jika kita saling mencintai?" tanyanya dengan penuh keyakinan. Fitri merasa terperangkap, hatinya bergejolak antara profesionalisme dan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. "Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Kamu adalah pasienku, Fahmi. Ini bisa merusak segalanya," jawab Fitri dengan tegas, meskipun suaranya penuh keraguan. Namun, Fahmi tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mengerti bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ia merasa bahwa mereka memiliki ikatan yang lebih dalam. "Aku tahu ini salah, Fitri. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku ingin kita bersama," ucap Fahmi dengan penuh kejujuran. Fitri terdiam, hatinya bergemuruh. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Fahmi lebih dari sekadar simpati atau perhatian seorang dokter. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan ini bisa menghancurkan karirnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Fahmi," kata Fitri dengan suara lirih. Namun, Fahmi tidak menyerah. Ia meraih tangan Fitri lagi, menggenggamnya erat, dan berkata, "Percayalah, Fitri. Ini bukan hanya tentang aku dan kamu. Ini tentang perasaan kita yang saling melengkapi." Fahmi pun menggendong Fitri ke dalam kamarnya. Momen panas mulai terjadi, mereka berdua sudah dipenuhi kenafsuan. Mereka sangat gairah, saling berpelukan erat, saling cium bibir. Tangannya Fahmi memegang gunung besarnya Fitri, dan tangannya Fitri memainkan joni besarnya Fahmi. "Fitri, ini sangat enak sekali. Ayo kita lakukan yang lebih enak lagi," ucapnya Fahmi dengan penuh kenafsuan. Fitri hanya bisa pasrah karena ia sangat menikmati. "Iya, Fahmi, lakukan sesukamu. Aku sudah sangat lama memendam ini kepadamu. Ini yang aku harapkan," jawabnya Fitri yang sangat menggoda. Tanpa basa-basi, Fahmi melepaskan seluruh pakaiannya Fitri, dan Fitri juga melepaskan pakaiannya Fahmi. Mereka sudah tidak memakai apapun, suasana semakin panas. Fitri memainkan joni besarnya Fahmi, dan Fahmi memainkan goanya Fitri. Mereka berdua berposisi 69, dan sangat menikmati. Setelah itu Fitri disuruh berbaring di kasur, dan Fahmi sudah tidak tahan memasukkan joninya ke dalam goa Fitri. "Ayo Fahmi, masukin jonimu ke dalam goaku," ucapnya Fitri membuat Fahmi merasa sangat bergairah. Fahmi langsung memasukkan joninya ke dalam goa Fitri sangat pelan. Ah, ucap Fitri sambil keenakan. Setelah 2 menit Fahmi melakukan hanya dengan kecepatan pelan, kini Fahmi mulai menambah kecepatannya. Fitri hanya bisa menahan rasa sakit dan rasa kenikmatan tersebut. Setelah 6 menit, 20 menit Fitri digenjot Fahmi. Sekarang Fitri tidak ingin kalah. Dia menyuruh Fahmi berbaring. Dan Fitri di posisi atas. Dia sangat lihai dan bodinya sangat bagus. Fitri menggenjot Fahmi dengan sangat cepat dan sangat kuat. Ini enak sekali, Fahmi," ucapnya dengan Fahmi. Fahmi hanya bisa menikmati genjotan Fitri sampai tidak bisa berkata-kata. Setelah 10 menit, Fitri menggenjot Fahmi. Fitri sudah sangat kelelahan, dan sekarang ganti Fahmi lagi yang beraksi. Fahmi menyuruh Fitri untuk posisi tengkurap, dan dia menggenjot dari atas dengan sangat cepat dan penuh kekuatan. "Sudah Fahmi, sakit, ucapnya Fitri dengan nada yang agak keras. Fahmi malah menjambak dan menarik tangannya Fitri ke belakang, dan menambahkan kecepatannya. Setelah 20 menit, Fahmi mengeluarkan air kentalnya ke dalam goa Fitri, dan mereka langsung berpelukan bersama. "Fitri, aku akan tanggung jawab. Kalau kami hamil, aku dan kamu harus bersama-sama ya. Aku sangat mencintaimu," ucapnya Fahmi dengan lembut. Dan Fitri menjawab, "Janji ya Fahmi, aku juga sangat mencintaimu juga kok," jawabnya dengan nada yang masih lelah. Setelah itu mereka ketiduran, dan jam 10 mereka berdua baru bangun. Fitri segera cepat-cepat untuk melakukan tugasnya sebagai dokter. Dia langsung berangkat ke rumah sakit, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Fitri sangat masih kepikiran dengan kejadian semalam bersama Fahmi. Ia malah pengen berbuat lagi nanti malam. Sedangkan Fahmi yang di rumah juga memikirkan hal yang sama. Namun Fitri merasa bingung, terombang-ambing antara hati dan pikiran. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam kedalaman hatinya, ia merasa sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan biasa. Saat itu juga,
Fitri menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Fahmi. Namun, keputusan yang harus diambil begitu rumit. Di satu sisi, ia ingin mengikuti kata hatinya. Namun di sisi lain, ia merasa takut kehilangan segalanya. "Apa yang harus kita lakukan, Fahmi?" tanya Fitri dengan lirih. Fahmi memandangnya dengan penuh cinta, menjawab, "Kita jalani bersama, meskipun itu sulit." Setelah malam itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Meskipun ada banyak keraguan di hati Fitri, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh. Mereka mulai sering bertemu, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, meskipun mereka tahu hubungan ini penuh risiko. Namun, cinta yang mereka rasakan semakin besar, dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Fitri merasa bahwa akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa membuat hatinya bahagia, meskipun jalan yang harus mereka lalui sangat berat. Fahmi juga merasa bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu Fitri. Ia tidak hanya merasakan cinta, tetapi juga kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta mereka tumbuh subur di tengah segala kesulitan dan tantangan yang ada. Meskipun mereka harus menyembunyikan hubungan mereka dari orang lain di rumah sakit, mereka tidak bisa menahan perasaan mereka satu sama lain. Setiap pertemuan menjadi begitu berharga, dan mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sebuah perjalanan panjang, yang penuh dengan rintangan. Namun mereka siap untuk menghadapinya bersama. Namun, meskipun cinta mereka semakin kuat, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa dunia medis sangat ketat dalam aturan. Mereka tahu bahwa jika hubungan mereka terungkap, akan ada banyak konsekuensi yang harus mereka hadapi. Fitri, yang selalu berusaha untuk menjaga profesionalisme, merasa cemas tentang masa depannya di dunia medis. Namun, perasaan cintanya pada Fahmi tidak bisa ia tolak. Mereka berdua mulai berjuang untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan perasaan mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Fahmi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama Fitri. Tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, mereka memutuskan untuk menjalani hubungan ini dengan penuh keberanian. Meskipun dunia di sekitar mereka tidak mendukung, setiap langkah mereka dihadapkan pada ujian. Namun cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang membawa mereka melewati segala rintangan. Akhirnya, Fitri dan Fahmi memutuskan untuk membuka hati mereka pada dunia. Mereka menyadari bahwa cinta yang mereka rasakan adalah sesuatu yang sangat berharga. Walaupun harus menghadapi tantangan besar, mereka siap untuk melangkah bersama. Di bawah sinar matahari yang cerah, mereka berjalan berdampingan, siap menghadapi masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Terima kasih sudah menonton Cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.